Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Nakia, NIM 2412-2008. Di sini saya mau mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Studi Islam dan Harmoni Antar Agama, yaitu pendekatan sosial dan dialogis. Belakang tema ini adalah harmonisasi antar umat beragama merupakan suatu hal yang sangat penting di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Indonesia merupakan negara yang bermajemuk dan beragam. Kemajemukan ini membuat Indonesia dianggap sebagai negara dengan toleransi yang tinggi. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, agama menjadi hal yang paling sentral di tengah keberagaman yang ada. Salah satu faktor yang dapat memberikan implikasi nyata terhadap keberagaman adalah agama. Indonesia ini kan negara yang majemuk, yang beragam, termasuk dalam perbedaan kepercayaan, etnis, budaya, serta agama. Yang paling sentral di tengah kehidupan masyarakat yaitu agama. Agama kita kan berbeda-beda, jadi memiliki toleransi yang tinggi. Agama menjadi hal yang paling diporak-porandakan kehidupan apabila terdapat hal yang intoleran di dalamnya. Oleh sebab itu, toleransi antar umat beragama menjadi urgensi dalam kehidupan yang multikultur. Jadi toleransi itu sangat penting, yaitu harmonisasi sosial. Harmonisasi sosial adalah kehidupan yang seimbang dan selaras dalam suatu kelompok. Harmonisasi sosial yang tercipta dalam komunitas masyarakat menjadi fakta sosial yang sangat penting pada kelompok masyarakat yang berbeda di tengah kemajemukan, baik secara agama, sosial, status sosial, atau latar belakang pendidikan seseorang. Nah, terus perbedaan keyakinan tidak membuat seorang kelompok masyarakat dengan keyakinannya yang merasa paling benar, dan kelompok dengan keyakinan yang lainnya adalah salah. Jadi perbedaan itu tidak membuat kelompok masyarakat berasumsi kayak gitu. Moderasi beragama ini harus bisa memahami secara kontekstual yang mana dimoderatkan itu cara pemahamannya dalam beragama, karena Indonesia memiliki aspek keberagaman. Seperti contoh moderasi yang ada di kota Kudus adalah pelarangan menyembelih hewan sapi pada saat Idul Adha yang disampaikan oleh Sunan Kudus. Mengingat adanya sejarah tentang agama Islam yang dibawa masuk ke kota Kudus ini pada saat ada mayoritas penduduk agama Hindu. Jadi kan Hindunya duluan dan itu mayoritas. Dakwah semacam itu menjadi jalan kebijaksanaan dengan melihat realitas kehidupan beragama, sehingga sebagian masyarakat Kudus dapat menerima agama Islam. Sedangkan masyarakat yang Hindu merasa tidak tersinggung, tidak menyinggung, dan merasa tetap dihargai karena kepercayaannya, karena tidak menyinggung kepercayaannya. Hal tersebut membuktikan bahwa Sunan Kudus lebih mementingkan toleransi dan keseimbangan dalam membawa penyebaran ajaran Islam. Meskipun terdapat perbedaan agama, namun bukanlah sebagai alasan untuk saling menyombongkan maupun menonjolkan ajarannya. Akan tetapi sebaliknya, menciptakan suasana yang rukun dan damai dalam kehidupan tatanan masyarakat. Di sisi lain, dalam kehidupan masyarakat yang multikultural ini terdapat pluralitas yang apabila tidak disikapi dengan baik dan bijak akan menimbulkan ancaman konflik yang terjadi, baik itu dari aspek agama, budaya, suku, maupun adat. Dengan itu, perlu adanya kesadaran dan pemahaman akan moderasi beragama agar tercipta kedamaian dan keamanan sosial yang terjadi serta dipahami secara kontekstual dalam berbagai aspek keberagaman.
Moderasi beragama sudah diimplementasikan oleh masyarakat Kudus, yang mana pada hari raya Idul Adha tidak boleh menyembelih hewan sapi karena untuk menghargai dan menghormati kepercayaan agama Hindu. Slide yang kedua ini, dialog lintas agama seyogyanya jangan hanya langsung di tingkat elit dan bersifat retorika, tetapi dikembangkan sehingga menjadi gerakan masyarakat awam dan menciptakan kerukunan dan kehidupan nyata. Inti penting untuk mengurangi ketenggangan atau konflik antar umat beragama. Wacana dialog lintas agama sudah didengungkan oleh pemerintah dan tokoh agama di Indonesia. Namun selama itu, konflik dan kekerasan atas nama agama masih berlangsung karena dialog itu menjadi wacana elit. Tetapi bukan semua wilayah negeri ini selalu terjadi konflik intern atau antar umat beragama karena adanya mayoritas menghadapi minoritas. Contohnya di kota Kudus ini yang menggabungkan dua budaya yang tetap menghargai budaya yang lama. Saat ini agama sangat rentan dibajak dan dimanfaatkan. Perbedaan itu sebagai cara memahami diri atas pihak lain, sebagai modal sosial untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana realitas sosial, bila terjadi musibah, itu adanya saling tolong-menolong. Pertolongan tersebut dapat didasarkan dalam sifat yang kemanusiaan murni, bukan atas dasar kesamaan atau perbedaan suku, budaya, agama, serta antar golongan. Spontanitas menolong sesama tersebut pada dasarnya adalah esensi dari toleransi dan kemajemukan sebagai potensi alamiah yang dimiliki setiap manusia kapanpun dan dimanapun. Dalam video ini saya mau membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk sosial yang mengimplementasikan sikap moderat di tengah masyarakat yang multikultur. Yang kedua, bagaimana moderasi beragama yang di tengah keberagaman masyarakat Kudus. Yang ketiga, bagaimana bentuk radikalisme yang terjadi pada masyarakat Kudus. Dulu ya, bentuk sosial yang mengimplementasikan sikap moderat di tengah masyarakat yang multikultur. Moderasi beragama sendiri adalah istilah yang dikemukakan oleh Kementerian Agama RI yang diartikan sebagai sikap, cara pandang, perilaku yang selalu mengambil jalan tengah, bertindak adil, serta tidak ekstrim dalam beragama. Dari pemaparan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang dan cara bersikap tegas dalam menyikapi dan menghargai perbedaan dalam beragama, dan juga perbedaan ras, suku, budaya, adat istiadat, agar dapat menjadi kesatuan antar umat beragama dan mampu mempertahankan kesatuan NKRI. Islam juga memiliki pelengkap yang menyertai moderasi beragama, di antaranya tawasud. Tawasud itu tengah-tengah, jadi dia tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Dan meminimalisasi pelajaran agama yang kaku. Yang kedua adalah tawazun, keseimbangan. Memahami dan mengamalkan ajaran sebagai sarana santun yang mencakup seluruh bagian kehidupan, baik umum maupun yang bersifat akhirat. Serta kokoh mengungkapkan kaidah yang bisa mengenal penyimpangan dan pembedaan. Yang ketiga adalah i'tidal. I'tidal itu menetapkan keadilan dan mengamalkan kewenangan dengan komitmen yang relatif dan memuaskan. Yang keempat adalah tasamuh. Tasamuh adalah toleransi. Toleransi ini memiliki arti yang spesifik mengenai kontras, baik dalam perspektif agama maupun bagian dari aktivitas lainnya. Yang kelima adalah musawah. Musawah itu sederajat. Yang keenam adalah syura, konsultasi. Jadi kan tiap-tiap masalah itu dikerjakan melalui pertimbangan agar mendapat kesepakatan dengan aturan mengutamakan keuntungan terlepas dari orang lain. Yang ketujuh adalah islah. Islah adalah reformasi. Dengan mengikuti pedoman al-muhafadhah, al-qadimi, as-salih. Nah, fokus pada reformatif untuk mencapai kondisi perubahan dan penambahan berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedelapan ada aulawiyah. Aulawiyah ini mengutamakan
prioritas. Mengutamakan prioritas ini adalah kekuatan untuk mengenali prioritas untuk dilaksanakan daripada yang lebih kecil signifikannya. Yang kesembilan adalah tatawur wa ibtikar, yaitu revolusi dan reka baru, terungkap secara konsisten untuk memenuhi perbaikan. Masalah yang kedua itu adalah moderasi beragama yang terjadi di tengah keberagaman masyarakat Kudus. Berkaitan dengan harmonisasi kehidupan beragama, saat ini Kabupaten Kudus dikenal dengan miniatur Indonesia. Lagi masyarakat Kudus ini memiliki 6 agama yang berbeda. Di dalam konteks agama, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, bahwa moderasi beragama merupakan salah satu kunci yang utama guna menjalani kehidupan beragama di masyarakat sebagian besar yang multikultural ini, baik itu di masyarakat yang paling bawah dalam artian lokal, nasional maupun internasional. Maka perlunya akan keseimbangan antar umat beragama guna mendapatkan atau menjadikan kerukunan antar umat beragama. Moderasi beragama harus menepis ajaran-ajaran ekstremisme, liberalisme, karena ajaran tersebut membuat umat beragama yang tidak sesuai. Sekian itu dikemukakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, yaitu Muhammad Fitrianto, dalam sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama. Pada kegiatan tersebut mengangkat tema peningkatan peran dan fungsi FKUB dalam rangka menjaga harmonisasi kebangsaan. Forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi pemerintah ini diharapkan bisa membangun dan memberdayakan umat beragama. FKUB menjadi garda terdepan dalam menjaga harmonisasi antar umat beragama. Satu implementasi yang terwujud yaitu dapat dilihat dari beberapa masyarakat di Kota Kudus, salah satunya di Desa Kauman yang terletak di Menara Kudus yang masih meyakini dan berpegang teguh sampai sekarang dari ajaran yang dibawa salah satu wali songo, penyebar ajaran Islam di tanah Jawa, yaitu Sunan Kudus, di mana dalam penyampaian penyebarannya saat itu tidak boleh menyembelih hewan sapi untuk kurban dalam perayaan Idul Adha. Karena Sunan Kudus bersikap menghormati dan menghargai dalam melihat situasi kondisi masyarakat Kudus tersebut pada waktu itu mayoritasnya adalah agama Hindu. Sebab dalam ajaran agama Hindu, hewan sapi sangat disakralkan. Hal tersebut merupakan strategi Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Kota Kudus khususnya. Moderasi agama itu hanya teoritis. Dengan moderasi agama ini, masyarakat yang berbeda etnis dan kepercayaan dapat saling menjaga kerukunan dan perdamaian. Melihat realitas kehidupan beragama, masyarakat Kudus ini dapat menerima agama Islam. Masyarakat Hindu merasa tetap dihargai karena tidak menyinggung kepercayaannya. Hal tersebut membuktikan bahwa Sunan Kudus lebih mementingkan toleransi dan keseimbangan dalam membawa penyebaran ajaran Islam. Meskipun terdapat perbedaan agama, namun bukanlah menjadi hal atau alasan untuk saling menyombongkan maupun menonjolkan ajaran agamanya. Rumusan masalah yang ketiga adalah bentuk radikalisme yang terjadi pada masyarakat Kudus. Pada tanggal 5 November 2024 terjadi penangkapan terorisme di Gribik. Fenomena tersebut adalah sangat mengancam kedaulatan negara dan persatuan bangsa. Penting ditegaskan bahwa terorisme adalah gerakan yang terencana, terorganisir, yang bisa dan terjadi di mana saja dan dilakukan siapa saja terlepas dari perbedaan agama, ras, serta warna kulit. Indonesia, definisi terorisme ini bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai perbuatan melawan hukum serta sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang ataupun menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror, rasa takut terhadap orang, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian,
fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Beberapa elemen yang erat kaitannya dengan kegiatan terorisme, yakni adalah target, tujuan, motivasi, dan legitimasi. Dengan kata lain, kegiatan terorisme dipastikan memiliki latar belakang motif tertentu seperti agama, ekonomi, balas dendam, dan disparitas sosial ataupun lainnya. Jadi, ia bukanlah ideologi atau nilai-nilai itu sendiri, melainkan sebuah strategi, instrumen, dan alat untuk mencapai tujuan. Kelompok terorisme ini memiliki tujuan utama adalah kekerasan, untuk menciptakan ketakutan dalam secara masif. Oleh karena itu, biasanya korban tidak dipilih secara khusus, namun hanya target yang mudah dan memiliki efek yang lebih mencekam. Elemen lain dari aksi terorisme ini adalah aktivitas yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan dalam tahap tertentu, penggunaan senjata yang mematikan kepada target sasaran untuk mencapai pesan tertentu. Dari tema ini, yaitu studi tentang Islam dan harmoni antar agama, menunjukkan bahwa dialog antar agama itu berperan sangat penting dalam meningkatkan toleransi dan kerjasama antar kelompok beragama. Penelitian mengindikasi bahwa dialog dapat memperkuat pemahaman, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Selain itu, pendekatan moderasi Islam menekankan keseimbangan dan koeksistensi yang damai, yang mendukung pengembangan kurikulum pendidikan yang inklusif untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi. Dengan demikian, interaksi sosial yang positif dan pendidikan agama yang moderat dapat membangun masyarakat yang lebih damai dan sejahtera. Sekian presentasi video UAS metodologi studi Islam yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.